Jawa Barat. Yang saya hormati Raja Galuh Pakuan, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Subang, yang saya hormati Kiai Haji Satibi, Ketua PCNU 2 periode, Pak Amin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jalan Cagak, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari Lak Galuh Pakuan yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya akan memaparkan situasi di lapangan Pak Jenderal ini. Jadi terkait ukuran ini adalah ukuran yang kami buat dan kami tarik dari Google Earth. Saya juga menghadirkan dari PTPN, mandor lapangan Pak Mahmud. Mana Pak Mahmud? Nah, saya bersama Pak Mahmud waktu itu kami menarik titik awal itu dari pas pertigaan Jalan Lingkar Sadar. Kenapa kami sarankan di sini? Karena kalau yang sebelah kanannya, sebelah kiri dari arah Subang, ini adalah area perkebunan yang notabene-nya masih ada tanaman sawit yang aktif, dan itu baru dikerjasamakan oleh pihak PTPN dengan pihak PTPN 3 Medan. Jadi tidak mungkin, dan lahannya pun tidak sampai dengan 200 hektar. Kemudian kenapa warga kami begitu antusias, Pak Ketua KONI? Karena daerah ini landai, dan ini untuk tingkat banjir atau apa, pembuangan drainase air sudah ada. Dan ini sepanjang muka jalan semuanya, ini area ex-HGU PTPN yang hampir 30%-nya masih ada tanaman teh PTPN. Jadi yang 70%-nya sudah garapan warga. Jadi ada kesempatan untuk memproses ini nanti dengan warga-warga yang memang menggarap dengan tanah tersebut. Titik yang tadi Pak Jenderal terakhir menginjak di sana, itu adalah titik sepertiganya hampir ke sebelah sini. Izin Pak Jenderal, kalau tadi kita berhenti di sini ya, nah di sini, nah ini ujungnya itu sebelum ke dusun Desa Sarireja. Jadi tidak ke pemukiman warga. Kalau memang membutuhkannya sekitar 150 hektar, berarti dari sini sudah cukup. Begitu ya Pak Mahmud ya? Kemarin kita. Nanti lebih jelasnya kita perlihatkan hasil drone, kamera drone yang kemarin dari pihak Diskom Info membantu kita lewat drone. Kemudian di tanah di sini ada perbukitan sedikit, dan itu batu Pak. Jadi kalau membangun batu nggak usah beli, tinggal gali sendiri Pak. Itu. Ya. Yang ini cuma perlu data lah. Boleh dulu ya. Mana ini kan butuh lah Pak pun terlasan. Jadi kalau yang sini Pak Jenderal ditarik ke sini ya, ini adalah sekitar 52 hektar. Nah 52 hektar ini menurut informasi konon katanya, izin Pak Sekda, ini udah diplot sama PTSK sebenarnya Pak Jenderal untuk galian batu. Ya tinggal Pak Jenderal aja itu nanti Pak Sekda itu. Dan nah kemudian dari arah sini, ini kan sudah ada jalan yang dikerjasamakan. Kenapa kita habiskan jalan ke sini? Agar nanti batasnya lebih gampang ya Pak Mahmud ya. Jalan ini oleh PT SBS. Ini sudah kerjasama dengan pihak PTPN dari sini. Dan ini kesininya nanti belok ujungnya yang kita ketemu tadi Pak Jenderal. Nah, cuma jalannya kan jelek, jadi kita balik lagi, mundur lagi. Nah, kemudian
Tentang yang lainnya nanti dibahas di kemudian hari. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa warga kami begitu responsif menyambut berita bahagia ini. Mudah-mudahan Allah melancarkan segalanya. Dan Pak Jenderal pun begitu semangat tadi lihatnya, karena datarannya yang begitu. Dan saya sudah membayangkan Pak Sekda jalan-jalan bakal jadi kota Pak Sekda, metropolis, karena UPI juga. Nah, apalagi tadi ada tantangan gelah UPI, gelah KONI ya. Itu yang mana lah, yang jelas dari kami itu sudah siap. Ini adalah dari drone kemarin. Ini jalan lingkar, yang ini nih jalan lingkar Cagak. Jadi tuh lahannya Pak udah hampir 30%, tinggal tehnya sedikit lagi. Dan kebanyakan yang perbukitan tadi dilihat itu adalah batu, dan batunya itu biasanya batu posren. Kalau batu posren yang untuk bantalan kereta api itu yaitu di kita tuh Pak. Jadi kalau mau jual dulu bisa Pak sebenarnya. Kalau mau jual dulu, usaha dulu. Nah itulah Pak Jenderal, ini dari saya hanya cukup sekian. Yang jelas apa yang tadi ditandatangani itu bukan bohong, dan itu sudah kami sampaikan kepada warga. Insya Allah warga menyambut dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kadet. Ya. Kita pastikan adalah yang pertama yang mesti kita pastikan adalah masyarakat kita yang ada di lingkungan. Itu yang pertama, karena memang mereka yang sekarang nanam seperti apa, lalu kemudian ketika kita hadir di sana itu paling penting Pak Kades. Jadi nanti mungkin kita harus tahu dulu seperti bagaimana. Saya yakin lah masyarakat di Jalan Cagak itu memahami tentang niat baik kita, karena kita bukan di Pak Sekda. Beliau ini anak saya yang jadi kadang baik kadang nakal juga. Tapi ini antusiasme gitu. Cuman saya tidak mau ada yang tidak memahami ini, anak masyarakat kita, anak-anak kita. Gitu. Terima kasih Raja. Untuk itu saya jawabannya saya berikan ke Pak Camat, karena Pak Camat itu adalah bagian dari ketua kelompok penggarap. Pak Camat, bagaimana yang sudah kita perjanjikan dengan UPI? Silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KONI Pusat, Pak Jenderal, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua KONI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, Pak Raja, Pak Sekda, pimpinan saya, dan rekan-rekan semua yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Izin Pak untuk menjawab tadi, karena memang selain camat saya ketua kelompok tani Pak, dan disimpan di situ juga karena memang jiwa-jiwanya gitu. Terjadi banyak hal-hal yang perlu diselesaikan Pak, terkait dengan mekanisme yang kami selesaikan pada tahap awal, yaitu bersama UPI. UPI juga mengalami hal yang sama ketika perencanaan. Jadi pada intinya ada uang kadedeh kalau bahasa Sundanya Pak. Jadi uang kasih sayang yang diberikan oleh UPI, kalau terkait dengan UPI, yang diberikan sebagai ganti rugi penanaman bibit oleh petani nanas Pak. Itu. Tapi tidak semua lahan diisi oleh penggarap nanas, hanya lahan yang ditanami oleh petani nanas yang biasanya dikasih uang kadedeh, uang kasih sayang dari pengembang gitu Pak. Ya uang kerohiman kalau bahasa di kita, karena itu sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan petani untuk mengganti tanaman yang sudah mereka tanam dan mereka rawat itu. Jadi itu saja mungkin yang saya tahu dan yang saya alami ketika proses rencana